Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum anak-anakku yang solih dan solihah? Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Harapan Bu Erna, kalian semuanya kelas 6 teladan dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Alhamdulillah, Allah juga telah memberikan kesehatan kepada Bu Erna, sehingga Bu Erna dapat menyapa kalian hari ini dan kita dapat belajar bersama-sama. Harapan Bu Erna, kalian semuanya hari ini sudah semangat semua. Sudah mengawali kegiatan hari ini dengan yang pertama ngaji morning, yang kedua salat duha, dan yang ketiga membantu ayah dan bunda. Pesan Bu Erna, yang pertama, jadilah anak yang berbakti kepada ayah dan bunda. Selanjutnya, jaga salat 5 waktu kalian. Begitu juga dengan ibadah sunnahnya, kalian lakukan dengan penuh semangat. Bersama Mim Teladan, kita raih sukses dunia dan akhirat. Yes. Oke, anak-anak yang soleh dan solihah, sudah siap untuk belajar? Yuk kita awali kegiatan belajar hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga saja dengan bacaan basmalah tadi, kegiatan belajar hari ini dinilai oleh Allah sebagai ibadah kita. Amin. Anak-anak yang soleh dan solihah, ada yang masih ingat kemarin kita sudah belajar tentang apa? Iya, pintar sekali. Kemarin kita sudah belajar tentang hadis amal soleh. Masih ada yang hafal? Tentu dong, masih hafal ya. Kita mengingat-ingat kembali ya. Nah, anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini kita akan belajar tentang yaitu kandungan hadis amal soleh. Nah, sebelum kita belajar tentang kandungan, kita mengingat kembali ya hadis amal soleh. Kita hafalkan bersama-sama biar mudah dengan lagu. Oke, ini dia. Oke, semangat semuanya. Yuk bersama-sama. Wahid, isnain, talata. Idza mata banu adama in qata'a amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin sholihin yad'ula. Apabila anak Adam mati, terputuslah amalnya kecuali dari 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak solih yang mendoakan kedua orang tuanya. Alhamdulillah, Allah memberikan kemudahan kepada kita dalam belajar menghafalkan hadis beserta artinya. Oke, sudah siap semuanya? Oke, anak-anakku yang soleh dan solihah, selanjutnya kita akan belajar tentang kandungan hadis amal soleh. Oke, ini dia. Dalam arti hadis tadi disebutkan bahwa ketika anak Adam atau manusia, yang dimaksud dengan anak Adam itu adalah manusia, meninggal dunia, maka semua amalannya terputus. Oke, paham ya? Terputus. Tetapi ada beberapa amalan yang tidak akan terputus, kecuali 3. Apa itu? Yang pertama adalah disebutkan dalam hadis tersebut, yaitu sedekah jariah. Apa itu sedekah jariah? Nah, kita akan mempelajari satu persatu. Yang pertama akan kita pelajari adalah sedekah jariah. Sedekah jariah adalah sedekah. Artinya apa, ada yang tahu? Iya, sedekah itu adalah memberi harta atau benda untuk kepentingan semuanya. Sedangkan jariah tadi apa? Jariah adalah terus-menerus. Maksudnya, barang tersebut dapat ataupun benda tersebut dapat dimanfaatkan secara terus-menerus walaupun orang yang menyedekahkan barang tersebut sudah meninggal. Oke,
Contoh, kalian memberikan mukena ataupun rukuh ya, mukena ke sebuah masjid. Nah, sedangkan mukena ataupun rukuh itu digunakan untuk jamaah setiap hari untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Rukuh yang masih dipakai dan terus dipakai oleh jamaah yang sedang sholat 5 waktu tersebut, maka pahalanya akan terus mengalir kepada kalian walaupun kalian sudah meninggal. Paham ya? Contoh lain lagi, orang tua kalian mewakafkan, berikan tanah untuk diwakafkan kepada masyarakat ataupun kepada yayasan. Nah, walaupun kalian sudah dalam keadaan meninggal, ketika wakaf tanah itu dimanfaatkan untuk yang bermanfaat, maka pahala terus mengalir untuk keluarga kalian. Kemudian contoh lain lagi, masyarakat akan membangun jalan. Nah, keluarga kalian memberikan batu ataupun semen 5 sak misalkan untuk pembangunan jalan. Nah, sedangkan jalan itu digunakan semua orang yang sedang lewat ataupun yang sedang bepergian secara terus-menerus sampai tidak tahu kapan jalan itu akan terus digunakan. Nah, walaupun kalian sudah ataupun keluarga kalian sudah dalam keadaan meninggal, nah pahala tersebut tetap terus mengalir karena jalan ataupun barang yang kalian sedekahkan, keluarga kalian yang sedekahkan untuk sedekah jariah pembuatan jalan itu terus digunakan oleh masyarakat untuk bepergian, untuk lewat dengan kendaraan motor ataupun dan lainnya. Intinya barang tersebut masih terus digunakan walaupun yang menyedekahkan dalam keadaan meninggal. Nah, pahala tersebut tetap terus mengalir kepada orang yang menyedekahkan walaupun orang tersebut sudah meninggal. Intinya itu ya. Oke, contoh lain lagi. Anak-anakku yang solih dan solihah, misalkan MI tercinta kita akan membangun madrasah baru. Nah, semua wali murid berlomba-lomba untuk memberikan sedekahnya, entah itu batu bata, kemudian entah itu semen, entah itu keramik, entah itu genting, dan sebagainya. Ini hanya contoh saja. Nah, ketika sekolah tersebut sudah berdiri dan digunakan untuk mendidik putra-putri bangsa sehingga terlahir generasi yang solih dan solihah, nah, pahala tersebut tetap terus mengalir walaupun orang tua kalian semuanya dalam keadaan meninggal. Pahalanya akan terus mengalir. Karena apa? Masih digunakan, masih dimanfaatkan barang ataupun benda yang disedekahkan. Anak-anakku yang solih dan solihah, selanjutnya syarat sedekah jariah itu apa saja? Yang pertama, harus niatnya tentu saja ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, berupa barang yang awet dan tahan lama. Paham ya? Barang tersebut sifatnya awet dan tahan lama. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, dapat dimanfaatkan untuk kepentingan dan kebaikan secara umum. Semua masyarakat dapat menggunakan barang ataupun harta yang disedekahkan tersebut. Semuanya dapat menggunakannya ataupun dapat memanfaatkannya. Tadi sedekah apa anak-anakku yang solih dan solihah? Kita mengingat-ingat kembali. Oke, sedekah adalah memberikan harta benda untuk kepentingan umum. Kemudian sedangkan jariah apa tadi? Iya, dimanfaatkan secara terus-menerus. Jariah itu secara terus-menerus. Nah,
Jadi, artinya sedekah jariah apa anak-anak? Iya, pintar sekali. Memberikan harta benda untuk kepentingan umum yang dapat dimanfaatkan secara terus-menerus. Nah, kemudian yang kedua, syarat-syaratnya. Apa itu syarat-syarat untuk sedekah jariah? Yang pertama, tentu saja niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua tadi apa? Iya, pintar sekali. Barang tersebut bersifat apa? Awet dan tahan lama. Yang ketiga, dapat dimanfaatkan secara umum. Semuanya dapat menggunakan atau memanfaatkannya. Oke, nah selanjutnya kita ke amalan yang kedua yang tidak pernah terputus. Apa? Ingat? Iya, yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat. Seperti apa itu ilmu yang bermanfaat? Oke, kita pelajari bersama. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Contohnya, saya mengajari kalian yaitu tentang surat Al-Insyirah. Nah, kemudian kamu sudah bisa dan mengamalkan sehari-hari membaca surat Al-Insyirah, mentadabburi surat Al-Insyirah dan kandungan kemudian dilaksanakan. Itu merupakan pahala bagi Bu Erna. Nah, kemudian kalian mengajari adik kalian, teman kalian tentang surat Al-Insyirah, kemudian mentadabburi bersama dan juga kandungannya. Nah, pahala kalian juga akan terus mengalir. Itu contohnya. Kemudian contoh lain lagi, ketika kalian mengajari adik kalian untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, adik kalian bisa melafalkan Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar. Nah, itu juga merupakan ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian adik kalian ketika besar kemudian memberikan pelajaran kepada temannya ataupun kepada saudaranya tentang Bismillahirrahmanirrahim yang sudah kalian ajarkan, kemudian diajarkan lagi kepada saudaranya, temannya, dan lain-lainnya. Nah, itu juga merupakan ilmu yang bermanfaat walaupun itu hanya Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku yang soleh dan solihah, syarat ilmu yang bermanfaat apa saja? Yang pertama itu adalah diamalkan. Yang kedua, ilmu tersebut diajarkan kepada orang lain. Kemudian yang ketiga, memberikan manfaat dalam kehidupan. Nah, yang keempat, tidak bertentangan dengan syariat agama. Oke, kita mengulang lagi ya. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan kepada orang lain. Syarat-syaratnya apa saja? Yang pertama, diamalkan. Kemudian yang kedua, diajarkan. Yang ketiga, memberi manfaat dalam kehidupan. Kemudian yang keempat, tidak bertentangan dengan syariat agama. Oke, nah selanjutnya kita akan mempelajari amalan yang ketiga yang tidak akan terputus. Sesuai dengan hadis tadi apa yang terakhir? Iya, ini dia adalah anak soleh. Anak soleh adalah anak yang apa? Anak yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan juga berbuat baik kepada sesama. Oke? Ingat, anak soleh adalah anak yang taat beragama, kemudian bersungguh-sungguh dalam ibadah, dan berbuat baik kepada sesama. Apakah ketiga itu sudah ada pada diri kalian? Oke, semangat ya untuk memperbaiki dan terus berusaha menjadi anak yang soleh, yang taat beragama, bersungguh-sungguh dalam beribadah, dan berbuat baik kepada sesama. Anak aku yang soleh dan solehah, orang tua yang mendidik anaknya
hingga anak itu menjadi anak yang soleh, maka itu juga termasuk pahala yang tidak akan terputus amalnya. Paham? Ketika anaknya soleh, kemudian berbuat baik, mengajarkan kepada sesama, berbuat kepada sesama, nah pahala itu akan terus mengalir kepada orang tua kalian. Begitu juga ketika kalian mempunyai anak dan mendidik anaknya menjadi anak yang soleh, itu juga akan menjadikan pahala yang tidak akan terputus untuk kalian semuanya. Nah, ciri-ciri anak yang soleh itu yang seperti apa? Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Jangan sampai kita membantah apa yang dikatakan oleh orang tua kita. Kita berbicara ketika diperintah, jangan, itu sudah merupakan salah satu anak atau ciri-ciri anak yang durhaka. Di dalam Al-Quran juga tidak diperbolehkan ketika dinasehati bilang dan sebagainya. Paham ya? Apa yang dikatakan orang tua laksanakan dengan penuh hormat, dengan penuh ketaatan. Oke? Kemudian yang kedua, memperhatikan dan menyayangi orang tua. Menyayangi dan memperhatikan bagaimana? Ketika orang tua sakit, diperhatikan. Ketika orang tua butuh kasih sayang, juga berikan waktu luang kita kepada orang tua kita. Kemudian yang ketiga, yaitu mendoakan kedua orang tua kita. Ada yang masih ingat? Doanya seperti apa? Tentu dong semuanya sudah hafal. Yuk kita bersama-sama. Allahumma khfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Tuhanku, ampuni dosaku dan dosa ayah dan bundaku. Kasihanilah mereka seperti mengasihiku di waktu kecil. Amin. Begitu ya doanya ya. Dan tentunya kalian sudah membaca doa tersebut setiap sesudah sholat. Ya tidak? Oke. Kemudian yang keempat adalah bersilaturahmi dengan saudara dan teman orang tua. Nah, ini tentunya kalau kalian sudah dewasa ya, ketika orang tua mengajak kalian ke tempat saudara, teman ataupun saudaranya, kalian juga harus dengan senang hati untuk melaksanakan atau mengikuti ajakan orang tua. Kemudian yang kelima, menjaga nama baik orang tua. Kemudian dengan cara apa saja menjaganya? Yang pertama, menjaga diri dari pergaulan. Ingat ya, pergaulan sekarang ini kalau kalian tidak pandai-pandai menjaga diri, kalian akan tergerus akhlak-akhlak ataupun pergaulan yang tidak baik, yang tidak sesuai dengan syariat agama Islam. Kalian harus pilih-pilih mana itu pergaulan yang baik ataupun yang tidak. Kemudian yang kedua, tidak mencela orang tua orang lain. Itu juga sama saja tidak menghargai orang tua kalian sendiri. Kemudian yang ketiga, melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kalian. Orang tua kalian sudah mewakafkan tanah, misalkan. Jangan sekali-kali kebaikan orang tua yang sudah kalian lakukan malah kalian rusak ataupun kalian ambil, itu sama saja menjadi anak yang durhaka. Oke, kita ingat kembali. Yang ketiga tadi apa anak-anak? Iya, anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Anak soleh itu yang seperti apa? Pertama, taat beragama. Kemudian yang kedua, sungguh-sungguh dalam beribadah. Nah, yang ketiga, berbuat baik kepada sesama. Nah, berlomba-lomba ya
agar 3 itu ciri-ciri anak soleh tersebut ada pada diri kita semuanya. Oke, semangat. Manjada wajada. Kemudian yang kedua, tadi apa? Yaitu orang tua yang mendidik putra-putrinya sehingga anak tersebut menjadi anak yang soleh, itu juga termasuk pahala yang tidak akan terputus. Kemudian yang ketiga, ciri-ciri anak soleh tadi apa? Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Kemudian yang kedua, menyayangi dan memperhatikan orang tua. Yang ketiga, mendoakan kedua orang tua. Ingat ya, doanya tadi kita sudah mengingat dan membaca bersama-sama. Kemudian yang keempat, bersilaturahmi kepada saudara ataupun teman orang tua kalian. Yang terakhir, yaitu menjaga nama baik orang tua dengan apa saja? 1. Menjaga diri dari pergaulan. Kemudian, yang kedua, tidak mencela orang tua orang lain. Dan yang ketiga, melanjutkan kebaikan yang dilakukan oleh orang tua kalian semuanya. Paham tuh? Nah, anak-anakku yang salih dan salihah, demikian tadi kandungan hadis amal salih. Untuk tugas, anak-anakku yang salih dan salihah, silahkan anak-anak menyaksikan YouTube Bu Ena berulang-ulang sampai paham. Kemudian yang kedua, buatlah rangkuman tentang kandungan hadis amal salih. Yang ketiga, kirimkan tugas kalian ke Google Classroom. Paham tuh? Oke, selamat mengerjakan. Manjada wajada. Kita akhiri kegiatan belajar hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.